Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Cynthia Masruro dari kelas 9A absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks inspiratif. Pengertian teks inspiratif. Teks inspiratif adalah teks narasi yang bertujuan untuk membuat pembacanya menjadi lebih termotivasi dan terinspirasi setelah membaca cerita tersebut. Cerita teks inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Tujuan teks cerita inspiratif ialah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan. Struktur teks inspiratif. Yang pertama ada orientasi, yang merupakan penghantar cerita. Yang kedua ada perumitan peristiwa, yaitu berisi kisah tokoh, peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik kisah. Yang ketiga ada konflik. Konflik merupakan puncak dari konflik atau inti cerita. Yang keempat ada resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah yang berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang kelima ada koda, yakni penutup cerita dan dapat berisi kesimpulan serta penjelasan pesan moral yang terkandung dalam kisah. Ungkapan. Ungkapan pertama ada simpati, yaitu contohnya adalah saya turut berduka cita. Yang kedua, wah selamat ya, betapa malangnya kamu. Aku turut sedih mendengarnya. Yang kedua ada kepedulian. Contohnya adalah aku tahu bagaimana perasaanmu, apa situasi yang sulit untukmu. Aku turut bersimpati. Yang ketiga ada pribadi. Aku bangga padamu. Melalui tindakannya, ia sudah merasa tindakannya sudah tepat. Yang keempat ada empati. Contohnya adalah ia merasa terunggah perasaannya, ia merasa kasihan, ia menyesali kejadian tersebut. Lalu ada ciri kebahasan teks inspiratif. Yang pertama ada dialog, uraian deskriptif, dan kalimat ekspresif. Dialog adalah percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih dalam percakapan. Karya tulis atau percakapan dengan maksud untuk saling mengerti, memahami, menerima, hidup damai, dan bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan bersama. Contohnya adalah, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Hai, selamat pagi, dan lainnya. Lalu ada uraian deskriptif. Pengertian uraian deskriptif adalah kata atau kalimat deskriptif yang berfungsi menggambarkan sesuatu sehingga pembaca atau pendengar seperti melihat dan merasakan sendiri hal yang digambarkan. Lalu ada majas. Majas adalah penggunaan bahasa untuk memperoleh efek tertentu. Efek tertentu itu bisa keindahan, keekspresifan, kejengkelan, kegaulan, dan kejelasan. Ada beberapa majaz yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif, diantaranya. Yang pertama ada metafora. Majaz metafora adalah majaz yang saling membanding-bandingkan. Biasanya digunakan untuk membandingkan kondisi atau karakter tokoh. Contohnya, orang yang selalu tegak di tengah hantaman badai. Kejujuran adalah sebuah tameng pelindung. Ayah selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Yang kedua ada repetisi. Repetisi adalah mengulang kata atau kalimat dengan maksud tertentu, biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada suatu hal. Contohnya, kejujuran dan penyerahan diri pada pertolongan Tuhan membuat umat tidak takut. Kejujuran sang ibu juga membuat umat terlepas dari masalah. Kata kejujuran diulang berkali-kali untuk tujuan memberikan penekanan agar kita bersikap jujur.
Yang ketiga ada majas hiperbola, yaitu merupakan majas yang melebih-lebihkan dan tidak masuk akal. Contohnya, dentuman itu menggelegar, membelah angkasa. Yang keempat ada personifikasi, gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut selayaknya manusia. Contohnya adalah laut yang biru seakan menatap dalam keheningan. Yang kelima ada majas simile, yang merupakan majas yang membandingkan menggunakan kata penghubung seperti bagaikan, layaknya, seperti, bak, dan ibarat. Contohnya seperti air di daun talas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.